Remaja merupakan tahapan perkembangan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Pada masa remaja, anak merasa segera dewasa sehingga mereka cenderung bersikap sesuka hati dan semaunya. Sikap ini akan menyebabkan mereka melakukan perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Masa peralihan yang terjadi pada remaja sangat membingungkan. Dalam masa peralihan ini, remaja sedang mencari identitas dan jati diri. Selain itu, dalam proses perkembangannya, masa remaja senantiasa diwarnai oleh konflik-konflik internal, keinginan yang terlalu tinggi akan sesuatu, emosi yang tidak stabil, serta mudah tersinggung. Perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan perilaku pacaran? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perilaku pacaran beresiko pada remaja? 3. Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku pacaran beresiko terhadap remaja secara fisik, psikologis, sosial, dan hukum? Tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai bagaimana perilaku pacaran beresiko pada remaja putri di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang kedua, tujuan khusus. 1. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pacaran beresiko pada remaja. Yang kedua, untuk membantu orang tua, guru dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi perilaku pacaran beresiko pada remaja. 3. Untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengembangan program pencegahan dan intervensi yang efektif dalam mengurangi perilaku pacaran beresiko pada remaja. Selanjutnya ada pengertian perilaku pacaran. Menurut Wawan 2010, perilaku merupakan sebuah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati, serta memiliki waktu dan tujuan yang disadari maupun tidak disadari. Selain itu, para ahli psikologi mengartikan tingkah laku atau perilaku dengan arti setiap kegiatan atau aktivitas yang bisa mereka observasi. Perilaku pacaran dapat berbeda-beda tergantung pada nilai budaya, norma sosial, usia, dan latar belakang individu. Ada perilaku pacaran yang sehat seperti saling menghargai dan mendukung, namun juga ada yang tidak sehat seperti posesif, kekerasan, atau manipulasi. Perilaku pacaran atau berpacaran telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pacaran beresiko. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, sikap terhadap seksualitas dan norma sosial. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Yang keempat, peran orang tua dan pola komunikasi keluarga. Dan yang terakhir ada faktor psikologis. Selanjutnya ada dampak perilaku pacaran beresiko. Perilaku pacaran beresiko pada remaja dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan. Secara fisik, remaja yang terlibat dalam hubungan seksual dapat tanpa pengaman, beresiko mengalami kehamilan tidak diinginkan serta tertular infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV atau AIDS. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Deskriptif analitik menurut Sugiono 2013 yaitu penggunaan data atau sampel yang diambil apa adanya tanpa melakukan analisis apapun untuk sampai pada kesimpulan yang tepat untuk memberikan gambaran atau gambaran tentang objek yang diteliti. Untuk lokasi penelitiannya itu berada di Universitas Islam Negeri Medan 1, Lapangan Golf nomor 120, Kampung Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai pada tanggal 14 Mei 2025. Desain dan populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi yang bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif remaja putri terkait perilaku pacaran beresiko. Metode ini memungkinkan penelitian memahami secara mendalam persepsi, motivasi, serta faktor-faktor yang melatar belakangi perilaku tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang diarahkan untuk menangkap makna dan pandangan pribadi informan terhadap fenomena yang mereka alami. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri yang merupakan mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berusia antara 18 hingga 24 tahun serta memiliki pengalaman dalam menjalani hubungan pacaran. Penentuan informan dilakukan secara purposif, yaitu dilakukan
secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Instrumen penelitian bisa dilihat dari gambar yang ditampilkan. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah responden yang bernama Sari dengan umur 20 tahun. Nah, Sari mulai berpacaran sejak usia 15 tahun karena merasa nyaman dan memiliki koneksi emosional dengan teman dekatnya. Motivasinya mencerminkan kebutuhan remaja akan kedekatan emosional dan penerimaan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Erikson dalam teori tahap perkembangan psikososial, di mana remaja mencari identitas dan keintiman melalui hubungan interpersonal. Nah, Sari menyatakan tidak pernah mengalami tekanan atau keterlibatan dalam perilaku seksual. Ia memiliki pemahaman tentang risiko perilaku seksual sebelum menikah, seperti penyakit menular dan hubungan yang toksik. Nah, ini mendukung temuan WHO tentang pentingnya pendidikan reproduksi bagi remaja dalam mencegah perilaku berisiko. Nah, meski secara umum menganggap hubungan pacarannya positif, Sari pernah mengalami kekerasan emosional seperti saling membentak dan ejekan. Nah, kekerasan ini tergolong kekerasan non-fisik dalam pacaran dan dapat berdampak negatif secara psikologis, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wolf, bahwa kekerasan emosional pada remaja dapat menyebabkan kerusakan kepercayaan diri dan kestabilan emosi. Nah, Sari juga menekankan pentingnya memiliki kebebasan untuk mengatakan tidak dalam hubungan, meskipun ia mengakui kadang masih merasa tidak enak atau takut menyakiti perasaan pasangan. Ini sejalan dengan hasil penelitian Tolman bahwa banyak remaja perempuan mengalami dilema dalam menolak permintaan pasangan karena takut kehilangan atau dianggap tidak peduli. Lalu selanjutnya ada responden kedua yang bernama Nurul dengan usia 20 tahun. Nah, Nurul mulai pacaran pada usia 19 tahun dengan alasan mereka cocok secara emosional dan ingin berbagi perasaan. Ia menyadari bahwa kecocokan emosional perlu disertai dengan komunikasi dan komitmen yang sehat. Kesadaran ini menunjukkan tingkat kematangan berpikir dalam membangun relasi yang menurut Sandrock berkembang seiring usia dan pengalaman interpersonal. Nah, Nurul mengaku pernah merasa tertekan karena ancaman dari pasangannya yang menunjukkan adanya bentuk tekanan emosional dalam hubungan. Hal ini mendukung pandangan CDC bahwa kekerasan dalam pacaran itu tidak selalu fisik, tetapi juga bisa berupa tekanan psikologis yang merusak rasa aman dan kebebasan seseorang dalam hubungan. Ia tidak pernah terlibat dalam perilaku seksual dan memahami risiko yang menyertainya, seperti penyakit menular, kehamilan, serta dampak emosional dan moral. Hal ini mendukung pentingnya peran nilai dan prinsip dalam menjaga batasan pribadi, sebagaimana disebutkan dalam literatur oleh Angel and Brown, bahwa remaja yang memiliki prinsip kuat cenderung menolak tekanan seksual dari pasangan. Nah, dari segi dampak hubungan, Nurul merasakan dampak positif dan negatif. Di satu sisi, ia belajar banyak tentang dirinya dan komunikasi. Sedangkan di sisi lainnya, ia merasa lelah secara emosional saat menghadapi desakan dari pasangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kekerasan eksplisit, hubungan dapat menjadi beban emosional jika tidak berjalan seimbang. Lalu responden terakhir, responden ketiga yang bernama Wulan Dwi dengan usia 20 tahun. Nah, Wulan mulai berpacaran sejak SMA dengan motivasi ingin memiliki seseorang yang bisa diajak berbagi cerita dan kebahagiaan. Ini sejalan dengan teori kebutuhan afeksi dari Maslow yang menempatkan kebutuhan akan cinta dan memiliki sebagai bagian dari perkembangan psikososial remaja. Ia menyatakan tidak pernah terlibat dalam perilaku seksual, sebagian karena didikan orang tua yang ketat. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan dan nilai keluarga masih menjadi pelindung penting terhadap perilaku berisiko, menurut Sandrock. Nah, Wulan juga menunjukkan pemahaman terhadap risiko hubungan seksual sebelum menikah, seperti HIV dan kehamilan. Kesadaran ini tuh menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan edukasi yang cukup atau paling tidak memiliki informasi dasar tentang kesehatan reproduksi. Nah, dalam hal ini, dinamika hubungan, Wulan merasa hubungan yang ia jalani memberi dampak positif, membuatnya lebih dewasa dan terlatih dalam komunikasi. Namun, ia juga mengakui pernah merasa terjebak dalam hubungan yang tidak nyaman, lalu mengambil langkah untuk berbicara jujur atau bahkan berpisah jika tidak ada perubahan. Nah, ini mencerminkan keterampilan regulasi diri dan kemampuan untuk membuat keputusan asertif, sebuah indikator bahwa ia memiliki sikap mandiri dan tangguh dalam menjalin relasi. Nah, Wulan ini juga merasa cukup
bebas untuk mengatakan tidak dan menyampaikan bahwa pasangan harus menghargai batasan tersebut. Pernyataan ini tuh juga menunjukkan bahwa ia mampu membangun hubungan yang berdasarkan saling menghormati yang menjadi ciri utama dari pacaran yang sehat menurut WHO.